Yuk, dah.
baru ngerokok. Udah lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, ini mulai ngaji lagi. Saya baru datang dari Pasuruan. Banyak orang yang gudikan ya. Orang belum pada mandi. Ini sebelum ngaji, duit sayur habis katanya. Udah maju sini semuanya. Cepetan udah kasih tahu, suruh maju semuanya. Duit sayur sama berobat berapa? Ntar kasih naripin. Ini untuk anak cowok semuanya maju aja. Ini untuk anak cowok karena anaknya banyak 200. Terus kemarin berobat berapa? 150 sama kasih Arifin 200. 350 nih, kasih Arifin ntar. Oke. Lu gak mau pada suruh ini lagi live, suruh cepetan. Dibilangin suruh cepetan, cepet dan lelet. Mau duit nggak? Lu belakangan aja, bilang duit duluan lu. Enggak. Nih lu yatim 10.000. Lu bokok. Wah, udah enggak apa-apa lu gudik majuan dikit ngapa? Coba katanya gudikan lu. Malas mandi kali ya. Gudik mulu ah. Lu gudikan juga. Astagfirullahaladzim, ini gudik. Udah nih. Kurang baik bagaimana gua? Lalu lagi. Lu gudikan juga enggak? Terus sini panjul cepetan maju deket. Tos dulu kalau mau. Berarti waras. Ini 2, 1. Belajar batuk mulu. Dengerin. Duitnya tidak boleh buat jajan es dulu. Ngerti? Udah batuk ya Allah. Udah sana. Lu ngapain? Nih kasihan anak yatim. Enak aja yatim. Ini cepetan Ci. Lu duit mulu Ci. Paham banget lu. Ini ganjil semua nih. Lu mau di? Ya udah sini maju. Iyalah. Ini tuh buat eger kalian. Nih, sama siapa lagi yang kebagian nih? Nih Tio Begeng. Sama yang lagi sakit itu siapa? Asianisha. Ardi ya. Ya udah. Mau ngapain? Udah gua habisin. Udah cepet-cepet dulu, sayur rembuan nih. Nih ntar sekalian nih, jatah lu. Cemban. Nih, yang warung sana siapa? Lu. Nih, gendut mulu. Lu gak mau mie sama Jana? Belagu banget lu. Udah nih, wah Nur. Beta. Ayolah, taplak lagi. Lu udah berubah belum? Ini berubah kasih. Dulu 20 nggak apa-apa dah. Woi, mbok gendut. Lah, udah cepetan. Pelintut. Ya enggak? Ya udah. Cemban aja udah. Lu mau, Nong? Dia mau yatim piatu nih. Ini 20 dah. Lu nggak mau nah? Lu nggak usah ngiri, pakai ngeliatin dia ya enggak? Habis ngiri menganan aja udah. Udah semua. Jana nggak mau ya udah. Nah itu tadi dapat duit dari Bang Aris. Ngerti? Bang Aris sono Magetan. Oke, sekarang kita lanjut ngaji. Halaman berapa itu? 21 ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Belum baca Fatihah ya? Baik.
Fatihah dulu deh, lupa saya tadi. Kita khususkan, kita riakan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para mu'arif, para musannif. Khusus ini ya Mas siapa tadi? Mas Aris ya, itu ponakan. Jadi ini pelajaran buat kalian, buat kita semua. Mas Aris ini bukan orang kaya raya, bukan. Tapi semangat ingin bantu kalian. Kan gitu. Sebagai anak yatim, sebagai orang yang kurang mampu, nabung dia dikit dicelengin. Nah pas kemarin saya ke Magetan dititipin, Lek nitip buat anak-anak. Kan gitu, kita doakan mudah-mudahan usahanya dikasih kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Alfa termasuk kemarin saya baru pulang dari haul Mbah Hamid ya. Khusus untuk Mbah Hamid Pasuruan. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baiti thumma hadrati sultanil auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral aziz wa jami' awali songo Husan Mbah Khadir Bangkalan Madura wa ila rum Mbah Syekh Asadi Jombang ke wa Hasbullah Jombang ke Asas Samsul Arif bin Situ Bando, ke Ahmad Sidik Jember, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Selagah, Mbah Surga Surugi, Mbah Gede, Mbah Khotam, Mbah Soleh Semendi Pasuruan, Husan Ilaro, Habib Soleh Tanggul Ilaro, Mbah Maksum Rembang, Mbah Lasem ya, maksudnya Rembang itu Lasem, Mbah Kiai Maksum. Ada Kiai Maksum, ada Kiai Haji Ali Maksum, itu putranya, dua-duanya orang alim. Sorobnya yang barusan kita baca. Husan Ilaro, Mbah Bisri Mustafa Lete Rembang, Mbah Khalil Bisri Rembang, Mbah Maimun Zubair Rembang, Husan Ilaro, Mbah Abdullah Salam Hajen, Mbah Salah Hajen, Ki Abdullah Rifai, Mbah Muhammadin Pondoan Padi, Husan Ilaro, Mbah Arwani Kudus, Ki Turehan Kudus, Ki Makmun Kudus, Mbah Yai Saroni Ahmad Kudus, Ki Ahmad Fatoni Kudus, semua guru-guru yang ada di Kudus. Husan Ilaro, Mbah Soleh Darat Semarang, Husan Ilaro Abu Yadim Yati Banten, Husan Ilaro Ki Yusuf Taujidi Garut, Husan Ilaro Hajikan Khair Afandi, Ki Ilyas Ruqiyat, kemudian Abah Anom Tasik Malaya, Husan Ilaro Kang Ayub Cirebon, dan semua guru-guru Nahu semua, Husan Imam Khalil, Imam Sibaweh, dan yang barusan saya baca itu Kiai Muhammadin Pondoan, itu adalah guru dari guru saya Kiai Haji Abdullah Rifai. Mudah-mudahan ilmunya sumrambah manfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekarang yang mana nih? Oh. Apa namanya? Mabni ya. Kaitannya mabni wa yuqabilul bina itu ya. Bina wa ma'nahu lughatan wa syai'in ala syai'in ala wajhin yuradu bi thubut. Fa illam yakun alal wajhil madhkur. Nah gitu kan, fahuwa tarkibun. Wastilahan itu ya. Wastilahan dan bermula maknanya bina menurut istilah nahwu. Wastilahan dan dalam istilah nahwu, luzumu akhiril kalimati, itu tetapnya, maksudnya tetap lawannya taghyir, tidak berubah. Luzumu akhiril kalimati, itu tetapnya akhirnya kalimat, kalau dalam bahasa Indonesianya itu kata, halatan pada satu keadaan, wahidatan yang satu. Nahwu sibawaihi, seperti lafadz sibawai. Sibawaihi, nah itu hi terus haknya. Takulu berkata, siapa kamu? Ja'a sibawaihi. Ilok begitu diartiin. Ja'a telah datang siapa sibawaihi? Ya Imam Sibawai. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya ja'a sibawaihi. Ja'a fi'lun madhin. Ja'a itu bermula ja'a. Fi'lun madhin itu fi'il madhi. Wa sibawaihi dan bermula lafadz sibawai. Fa'ilun itu sebagai fa'il. Mabniun yang dimabnikan alal kasri atas mabni kasr. Fi mahalli raf'in dalam mahal rofa. Wah, itu contoh yang pertama. Yang kedua contoh yang nasab.
wa ra'aitu Sibawaihi, dan melihat siapa tu saya Sibawaihi pada Imam Sibawai. Wa i'rabu, dan bermula i'rabnya ra'aitu Sibawaihi. Ra'aitu itu bermula lafaz ra'aitu, fi'lun wa fa'ilun itu fi'il dan fa'il. Wa Sibawaihi, dan bermula lafaz Sibawaihi, maf'ulun bihi itu mabni maf'ul, maf'ulun bihi itu maf'ul bih, mabniun yang dimabnikan alal kasri atas mabni kasr, fi mahalli nasbin dalam mahal nasab. Wa marartu bi Sibawaihi, dan seperti contoh marartu bi Sibawaihi, berjalan siapa tuh saya bi Sibawaihi, bertemu dengan Sibawai. Famarro, maka bermula lafaz marro, fi'l itu kalian marro apa marartu? Famarro, maka bermula marro, fi'lun madhin itu fi'il madhi. Watta'u, dan bermula taknya marartu, fa'ilun itu sebagai fa'il. Fa'ilun kenapa Kang? Itu sebagai fa'il. Punya sel delay tadi. Bisi bawaihi, bermula lafaz bisi bawaihi, alba'u itu i'rab hikayah. Udah dilihat kitabnya lah, ngapain? Itu main apaan sih kamu, Panjul? Kirain kamu yang nyambah. Alba'u itu bermula baknya tuh, dikupas begitu cara bacanya. Bisi bawaihi, bermula lafaz bisi bawaihi. Alba'u itu bermula baknya, harfu jarrin itu huruf jar. Wasi bawaihi, dan bermula lafaz si bawaihi, mabniyun itu dimabnikan alal kasri atas mabni kasr, fi mahalli jarrin di dalam mahal jar. Li'anau, karena si bawah ismun itu isim mabniyun yang dimabnikan. Kalau versi di sini la yadharu, yang tidak nampak, fihi di dalam Sibawai apa i'rabun i'rab. Nah udah segitu dulu, diperhatikan. Kan begini, kemarin kan dalam isim itu juga terbagi dua. Ada isim mu'rab, isim terbagi dua. Ini kaitannya apa? I'rab ya. Ada isim itu mu'rab atau i'rab kan gitu. Ada itu isim mabni. Nah, kalau masdarnya berarti bina kan gitu. Nah, ini terlepas dari, awas diperhatikan loh. Soalnya ini pendapat agak beda, gitu loh. Maksudnya agak beda. Ya kan emang isim ada dua ini. Cuma kan yang isim-isim mabni itu kan isim mausul, isim domir, isim isyarah kan itu kemarin inget Sin. Nah di sini lafaz Sibawai ini Sibawaihi itu maksudnya Imam Sibawai. Kalau kemarin diperhatikan ini beda tanwin aja, beda makna. Kalau Sibawaihin pakai tanwin itu kan nakiroh. Kalau ini kan ma'rifat. Kalau tanpa tanwin, ingat kan? Nah ini yang harus diingat-ingat. Nah Sibawai ini umpamanya ja'a Sibawai, ro'aitu, ya tetap harus ditulis lah. Orang namanya contoh. Sibawaihi, Sibawaihi. Marortu sekalipun tetap bisi bawaihi. Nih, ja'a fi'il. Setelah fi'il kan berarti fa'il. Tapi Sibawaihi itu tetap hi. Oke. Dibaca apa? Fa'il dibaca apa? Rofa. Cuman kalau versi di sini ya benar emang rofa.
Tapi bentuk kalimatnya hi mabni kasr. Kalau versi di sini mabni kasr di mahal rofa. Nah, ro'aitu si bawaihi, ro'aitu fi'il fa'il butuh apa? Butuh maf'ul. Si bawaihi mabni kasr. Cuman karena sebagai maf'ul bih maka di mahal nasab. Itu yang dimaksud dengan bina. Bina itu apa? Nah, ini kan bakasannya bina nih. Luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Loh, itu yang dimaksud bina. Kalau kemarin kan i'rab udah. I'rab kan taghyiru awakhiril kalim, perubahan akhirnya kalimat. Nah, ini bina. Bina itu apa? Luzumu akhiril kalimati. Sekarang musim kemarau apa musim hujan? Kemarau, berarti masih kalimati, nggak ada airnya. Nggak mau mandi, nah lihat tuh, itu lihat tuh, aal. Yo, garu-garu ketek mulu ya, makanya mandi. Ya, udah. Itu ingusnya ditutup. Ingusnya itu. Ya Allah dijilat. Astagfirullahaladzim. Lu, lah ingusan dijilat. Cuci muka dulu jorok. Ayo dicuci. Ayo. Masa kayak aplah lagi anak-anak ya. Ingusan dijilat. Tuh, diulangin lagi. Jorok. Sono, cuci dulu. Wah, kembali ke sini. Bina adalah luzumu akhiril kalimati. Ini si bawai rofa hi. Nasab juga si bawai hi. Khofat juga si bawai hi. Itu akhirnya lafaz waihi mabni kasr. Itu dalam isim namanya mabni atau bina. Tapi versi di sini awas diperhatikan. Jadi luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Tetapnya akhir kalimat keadaan yang satu utuh. Ja'a ya si bawaihi, ro'a itu ya si bawaihi, maror itu ya bi si bawaihi. Itu namanya bina. Oke, jadi pahami kan, gampang kan? Nah, makanya nahwu itu asal dari awal itu diikuti dengan serius, kesononya itu gampang. Nah, kalau awalnya udah keder, kesononya lebih keder lagi. Nah, itulah kudu diperhatikan dari awal gitu loh. Oke. Wa amma alal kauli, kita lanjutkan. Ini belum, ini memahami ini nggak boleh dipenggal. Nanti kalau kalian potong pemahamannya keder. Ini kan bahas kaitannya i'rab itu lafdzun au takdiron. Dan i'rab kemarin ada yang mengatakan pendapat bahwasanya dia adalah yaitu lafzi, ada yang mengatakan maknawi yang dalam awal-awal muqaddimah itu loh. Ingat itu kan? Nah, wa amma alal qauli, dan adapun atas pendapat bi annal i'raba, dengan sesungguhnya i'rab. Lu ger. Lu tadi bawa motor enggak? Motor biasa dimasukin. Pulang. Bi annal i'raba, dengan sesungguhnya i'rab, wal bina'ah, dan bina, lafziyani, itu lafaz keduanya. Jawabnya amma fayu'rafu, maka diketahui apa i'rab wal bina lafziyani, apa kaul juga boleh, minal mutawwalati, dari kitab-kitab yang panjang lebar keterangannya, harokatin, artiin yang benar. Minal mutawwalati, dari kitab yang panjang lebar keterangannya. Dari kata-kata tawwala, fahuwa mutawwil wadaka mutawwal, dijamak muannas salim kan mutawwalat. Nah,
yang barusan dibahas ya, itu sekilas atau sekelumit tentang i'rab ya, i'rab dan bina, kan gitu. Itu adalah maknawi. Nah, adapun pendapat, nah ini maksudnya, adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya i'rab dan bina dua-duanya itu lafzi. Oke? I'rab dan bina dua-duanya adalah lafzi. Maka penjabarannya enggak di kitab Kaprawi yang kecil ini, tapi adanya adalah pada kitab yang panjang lebar keterangannya. Maka perhatikan, ini kritik buat kita semua. Ya, saya ulangi. Fayu'rafu minal mutawwalat itu diketahui dari kitab yang panjang lebar keterangannya. Ini kritik sekaligus masukan buat kita. Kita ini ngaji kitab Kaprawi itu loh. Itu masih dalam konteks kitab kecil. Walaupun orang yang nggak ngerti kitab kuning mah disangkanya, oh pinter sih, ama bisa ngerti maksudnya kan? Bisa dipahami kan? Nah, kitab yang besar itu apa ya? Alfiyah Ibnu Malik itu loh. Selesai Alfiyah Ibnu Malik, naikin sarahnya, minimal sarah Ibnu Aqil. Selesai sarah Ibnu Aqil, naikin lagi kalau bisa Hamdun atau kitab-kitab. Jadi nggak ada orang ngaji itu batas akhirnya dia udah merasa khatam. Bisa dipahami kan? Jadi ini sebenarnya masukan kritik buat kita, supaya kita lebih giat, kita lebih rajin. Dan dari situ sebenarnya malu andaikan kita mengabaikan waktu. Berarti kan pokok, ya kan? Yang kecil-kecil kok hanya maunya dikasih tahu melulu, yang gede-gede nggak perhatian, wah malu. Ini loh barusan kata Imam Al-Kafrawi, wa ammal qaul bi annal i'raba wal binaa lafziyani fayu'rafu minal mutawwalat. Itu kritik tajam kalau kita sadar. Artinya kita ngaji kitab Kafrawi ini belum apa-apa. Tuh jelas kan? Lah kok ada umpamanya ada santri atau orang yang merasa puas dengan dia udah belajar kitab ini, wah ngaji nggak ada puasnya. Sampai mati sekalipun kita harus semangat untuk belajar. Nah, orang yang semangat juangnya untuk belajar, untuk bisa membaca kitab dan lain sebagainya seperti itu, maka ngaji 5 tahun, 10 tahun itu sebentar. Jelas kan? Maka kiai-kiai dulu, nih lo siapa di Aldi, lo orang Garut, iya kan? Kiai Ruhiyat itu berapa lama nyantren? Termasuk putranya Kiai Ilyas Ruhiyat, ngerti? Ini Singaparna. Termasuk Kiai Yusuf Taujiri yang tadi itu loh. Nama-nama orang-orang besar, ulama-ulama besar yang barusan kita hadroi. Termasuk Syekh Syatibi Garut. Itu ulama topnya luar biasa. Aang Nuh itu salah satu putranya, Abdullah bin Nuh. Ya, nah itu masih keturunannya. Mau kalian orang Sunda kek, mau kalian orang Jawa kek, mau kalian orang luar Jawa sekalipun, mulai Aceh, Medan, Riau, sampai Palembang, Lampung, Bengkulu ya, termasuk yang dari Nusa Tenggara Timur, termasuk NTB. Nah, itu kan banyak sekali tengku-tengku, buya-buya yang luar biasa, termasuk di Kalimantan itu sendiri. Jelas itu kan? Nah, sekarang kan bukan Kalimantan, mantan kali. Lah kalinya udah keuruk. Lah, jelas maksud saya. Itu kritik tajam. Maka coba ayo kita ngaji. Ngajinya pakai rasa. Kayak al itu loh. Kita belajar dari al aja. Dari tadi begini mulu. Kita belajar dari keadaan orang nggak mandi ya pasti kegatelan. Loh kenapa pada gudikan? Siapa yang gudikan? Aska, pokok ya.
Ya, rizki itu ada dua ya. Lu gudikan juga Ki? Oh enggak, rizki terus rizki yang pulang ya. Satu lagi siapa? Adik. Adik gudikan? Nah iya. Lah itu kritik tajam sebenarnya. Kenapa gudikan? Dan ini harus kita bantah sebenarnya. Anak pondok kalau nggak gudikan bukan anak pondok, salah. Jelas itu, harus kita lawan. Maka saya selalu tegas sama kalian ketika tempat wudhu, kamar mandi pada jorok. Iya kan? Kalian nggak mau bersihin, saya bersihin. Tuh, karena saya harus mendongkrak dan menghilangkan stigma jelek tentang pesantren. Pesantren itu identik dengan kumuh, jorok dan lain sebagainya. Kalian nggak mau bersihin tempat wudhu, kalian nggak mau bersihin kamar mandi, saya bersihin sendiri. Tempat perempuan aja nggak pernah saya bersihin. Lah kan saya juga nggak berani masuk ke tempat perempuan. Kan begitu kan? Jelas maksudnya. Ini harus kita bangun stigma positif kaitannya pesantren. Tuh baru jos. Maka jangan pada jorok nanti, ya kan? Nah, masalah seperti ini sepele, lingkungannya dibersihin. Jangan berhenti bosan untuk ngelap bersihin. Jadi kita terapkan ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Kan gitu. Pakaianmu juga harus disucikan. Disucikan itu bersih apa bukan? Nah, ya usahakan suci yang bersih kan begitu kan, bukan hanya pakaian, lingkungan. Termasuk an-nadhafatu. Kadang-kadang an-nadhafatu minal iman buat jimat doang. Lu ya enggak? Ditempel di dinding, ditulis pakai khot yang melingkar-melingkar, bacanya susah. Ini bacanya apa? Ujung-ujungnya enggak ngerti, enggak diamalkan. An-nadhafatu minal iman. Ya. Coba dituangkan dalam kehidupan sehari-hari. Sama aja kalian baca Quran. Bagus itu Quran kering istilahnya. Bisa enggak kita membasahkan Al-Quran? Quran teles, Quran basah. Artinya apa? Ya itu yang bahasanya Pak Kiai Quraisy Shihab, Profesor Doktor ahli tafsir, membumikan Al-Quran. Yang Al-Quran itu ayat seolah-olah ayat langit. Itu bisa diterapkan di muka bumi kan gitu sebenarnya. Lah sama kita ngaji nahwu sekarang ini. Itu kan kaitannya membantu memahami Al-Quran lah, karena Al-Quran itu awalnya kalau sekarang mah udah ada harokatnya, udah enak dah. Bahkan banyak aplikasi yang memberi petunjuk, umpamanya iklab, nanti tandanya ini, tulisannya ini ya. Dulu kan nggak ada seperti itu. Nah, salah satu ilmu untuk mengawal keabsahan Al-Quran itu adalah ilmu nahwu sorob dari alhamdu. Itu terambil dari kata-kata hamidah. Ya sebenarnya aslinya ya hamdu itu. Hamidah itu terambil dari hamid. Ada Hamid, ada Mahmud. Ya, nanti ada Muhammad, ada Ahmad. Ya akar katanya kan itu. Sumbernya satu cuman bisa diterapkan. Maka kata Sayyidina Ali kepada Abil Aswad Ad-Du'ali ketika ngimla, al kalimatu ismun wa fi'lun wa harfun. Dijelaskan oleh Sayyidina Ali begini-begini. Unhu nahwa hadza. Kan itu Sayyidina Ali ucapannya. Kembangkanlah seperti ini. Lah, dari kalimat itulah disiplin ilmu gramatika, ilmu nahwu ini disebut dengan nama ilmu nahwu. Itu asalnya unhu nahwa hadza. Kalian baca dalam Takridzat matan jurumiyah yang pertama, sebelum halaman pertama. Bahasa pengantar itu takridzat. Mukhtasar Jidan, bukan Kaprawi. Syarah jurumiyah yang namanya Mukhtasar Jidan. Itu di sana ada kronologisnya. Maka kalian punya kitab, baca semuanya. Matannya, syarahnya, khasiahnya. Ya kitab dibeli mahal-mahal nggak pernah dibaca, buat apa? Kan begitu kan? Kalau perlu ada orang bungkus Indomie aja juga ada bahasa Arabnya. Loh, kalau kita mau pintar seperti itu, nanti dalam Indomie itu ada muhtawayat, gitu kan? Apa itu? Itu terambil dari kata-kata ikhtawa.
Ihtawa terambil dari kata-kata hawa. Maknanya hawa apa? Mencakup itu loh. Nih, ngerti maksudnya? Di bawah itu. Artinya muhtawanya berarti kandungan. Nanti ada sugar, ada bur, ya macam-macam. Dari situ penasaran dari situ gitu loh. Udah Al, jangan batuk mulu, ntar lama-lama jadi batik lu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ini sekilas info. Tsumma akhadha, itu af'al syuru'. Kemudian melakukan. Siapa musannif yatakallamu pada membahas, gampangannya membicarakan siapa musannif ala alqabil i'rabi, atas alqab itu jamaknya laqab. Laqab itu nama-nama atau gelar. Atas nama-nama i'rab, tingkah adanya mutakalim ketika yatakallam mu'abbiron, hale orang yang mengekspresikan, orang yang mengibaratkan, menggambarkan anha tentang alqabil i'rab, menggambarkan mu'abbiron anha bil aqsami, dengan nama aqsam. Jadi kalau musonif kiai pengarang matan jurumiyah nyebutnya aqsamul i'rab wa aqsamu arba'atun kan gitu. Nah, bentuk lain daripada aqsam itu adalah alqab, gampangannya nama. Kalau laqab itu kan julukan. Ya kan gitu kan. Seperti Sayyidina Umar, nama aslinya Umar. Alam kunyahnya Abu Hafsin. Gelarnya Al-Faruq, kan laqab namanya. Nah, iya kan? Siapa lagi umpamanya? Siapa yang sakit siapa? Tio, Agus Tio nama aslinya. Ya enggak? Nanti punya anak umpamanya Agus, Abu Agus. Laqabnya Begeng. Ya lu kan yang bikin laqab, bukan gua lah. Gua kan ngikutin lu. Ya enggak? Nah, itu Begeng itu laqab. Ya. Aska. Ya. Laqabnya Engkong. Ya. Engkong. Tulai. Tulai yang bapaknya, enak aja lu. Ya enggak? Gitu. Fakola. Nah, fakola maka berkata siapa musannif. Nah ini wa aqsamuhu arba'atun. Raf'un wa nasbun wa khafdun. Wa aqsamuhu, dan bermula bagian-bagian i'rab. Itu kalau bahasa terjemah mana? Dalam kalimat wa aqsamuhu wa i'rabu, dan bermula i'rabnya lafaz wa aqsamuhu, al wawu itu bermula wawunya, wawu aqsamuhu, lil isti'nafi itu menunjukkan isti'naf. Maksudnya isti'naf permulaan kalam. Wa aqsamu, dan bermula lafaz aqsamu, mubtadaun itu sebagai mubtada, marfu'un yang dibaca rafa, bil ibtidai dengan sebagai permulaan kalam, dengan permulaan kalam. Masa lu nggak bisa aji latihan begini, no seno, bisa kan? Dikit-dikit perempuan kok yang anak-anak baru kudu bisa lah, kudu latihan. Loh kan begitu kan, diperhatikan. Wa alamatu raf'ihi, dan bermula lan utawi. Bahasa Jawanya saya campur gado-gado bahasa Jawa. Loh, kan kalian nanti ada yang nyantren ke Jawa. Seno, lu mau no ke Jawa no? Jawa Tengah minimal lah, jangan Jawa Barat mulu. Lu udah orang Jawa Barat, masa masih nyantren di Jawa Barat mulu, ya enggak? Jawa Tengah, syukur-syukur nanti ke Jawa Timur. Lu di ke Jawa Timur aja di Banyuwangi. Ya, ngerti nih? Lu biar orang Sunda, orang Garut belajar sakti ke Banyuwangi, gua anterin ntar. Mau habis berapa ya enggak? Gua jual batu ginjal lo perlu dijual. Lu ngerti maksudnya? Lu pakai permata lah. Kayak Iqbal udah sakti. Ya, dibakar pakai api ya enggak? Lah timbang lu kenapa nangis-nangis? Ya, halongkong ya. Ntar gua kasih tahu. Nah, itu yang ngirim langsung ke Abdul Halim, pengasuhnya
pengasuh besarnya pesantren An-Nurul Qadiri. Udah lu nih, mendingan di sana aja lu, ntar di Garut dukun nggak mengapa, udah terserah, lu dukun syar'i lah, ya nggak? Tuh begitu, lu mau Sin? Ya lu Masin suruh puasa aja batuk-batuk mulu, ya nggak? Bisa puasa seminggu langsung besok tepar lu, lah. Lu apa no? Lu mau belajar kitab apa belajar dari dukun? Lu nggak apa-apa, yang nguasai kitab sambil dukun lah lebih keren. Nanti belajarnya ngaji kitab kuningnya Samsul Ma'arif, Al-Kanzul Madfun, ya kan gitu, Al-Awfaq lil Ghazali, Khazinatul Asrar. Beli lu kitabnya dari sekarang. Lah iya kan? Lah ya nggak apa-apa, emang kenapa? Lah kan begitu emang. Loh saya sih cukup, ya cukup mengantarkan kalian sebagai itu aja udah. Lah iya kan? Oke. Wa alamatu rafi, dan bermula alamat rofaknya aksamu itu ya, dhammatun dhahiratun, itu dhammah dhahirah, fi akhirihi, di dalam akhirnya itu tadi apa, aksamu. Wa aksamu, dan bermula lafaz aksamu, mudhofun, itu isim mudhof, isim yang disandarkan. Wal ha'u, itu kan wa aqsamuhu, kan ada haknya. Wal ha'u, dan bermula haknya, mudhofun ilaihi, itu mudhof ilaih, yang disandari ilaihi, kepadanya. Apa ilaihi? Kepadanya. Ingat-ingat, mudhof itu kan isim maf'ul. Tarkib setelah isim maf'ul. Isim maf'ul itu diperhatikan. Udah jangan batuk mulu, minum obat sana. Batuk mulu dari awal ngaji nyampe ntar masih batuk mulu ya. Makanya beli es yang banyak, sember kalau perlu ya, biar batuknya nambah nyekrek. Nah iya kan, habis kedek banget. Dibilangin batuk jangan beli es, malah beli es 2 plastik, diminum depan gua, ngeledek banget sih lu. Ya gak? Batuk, ketok aja udah. Ya awas, kasih duit cemban nih. Ntar gua kelaporin ke Bu Marhamah lu. Marhamah nih Ali, beli es mulu, wah nyampe di sini sate lu, ya nggak mau? Lah iya kan? Nah, isim maf'ul diperhatikan, itu beramal seperti fiilnya, tapi kan fiil yang mabni majhul, jadi mudhofun, yang disandarkan apa ilahi, kepadanya, gitu loh, nyambung kan? Nah, isim fa'il amal seperti fiilnya, tapi fiil yang mabni maklum, gitu loh. Jadi kayak itu umpamanya mudhofun, itu sama dengan udhifa, atau kalau fiil mudhari yudhofu. Loh, kalau mudhif ini perhatikan nih, nggak apa-apa ini sekilas info. Ini udah paham ya? Udah kan, udah paham ini. Diperhatikan ini, yang anak-anak baru juga perempuan diperhatiin, jangan nggak mudeng mulu. Nih, ini isim fa'il dulu, mudhif. Umpamanya mudhifun, ada juga mudhofun. Kan gitu. Ini sama dari akar fi'il madhi adhofa. Adhofa itu kan asalnya kan yafa. Kan ngikuti wazan af. Nah itu loh biar keren, diperhatikan ngajinya biar mudeng. Ya, af'ala adhofa. Kok adhofa gitu wazan af'ala? Kan ini adhofa, ini kan af'ala. Asalnya adalah yafa. Tuh. Awas diperhatikan, ini sepele. Tapi kalau kalian paham enak. Lah begitu yafa ada ya, dibaca fatah. Ya enggak? Ya itu huruf ilat. Ngerti huruf ilat? Huruf penyakit. Waw, alif, ya, itu namanya huruf ilat. Sementara sebelumnya ada huruf dot. Dot itu huruf sokheh, malah disukun. Ya terjadi kontradiksi berat. Yang penyakitan malah dikasih beban berat. Harokat itu kan beban. Sementara sukun itu adalah beban ringan. Oke? Nah, akhirnya iya diganti alif karena jatuhnya setelah fathah. Oke? Yang adyafa
Nah, harokatnya dot kan sukun. Oke, halo, nyambung nggak? Sementara iya diharokatin fathah. Harokat yang ada pada ya dipindah ke dot menjak. Setelah ya-nya diganti alif, adyafa menjadi adofa. Nyambung kan? Itu prosesnya. Nah, isim fa'ilnya mudhif. Nah, mudhif ini loh, amalnya sama dengan adofa. Adofa atau fi'il mudhari'nya yudifu. Oke. Nah, mudhof ini kan isim apa? Maf'ul. Kan udah dibahas. Ngerti? Udah pokok jangan ngupil mulu, ngaji ngupil mulu, didengerin. Ya, isim maf'ul itu beramal seperti fi'ilnya, tapi fi'il yang mabni majhul. Adofa mudhof berarti kalau fi'il madhi berarti udifa. Ya kalau di sini berarti yudofu. Nyambung kan? Lu nggak paham kan? Lu Dut, paham Dut? Keder. Lu paham nggak? Alah, insya Allah enggak Pak. Sipa aja Pak, lu paham nggak Pak? Lu kan dikit. Ya nggak? Makanya inilah proses. Dan kita ini harus ngikutin proses itu. Ribet amat? Ya, iya. Jangankan orang awam, santri sekalipun nggak semuanya santri bisa menguasai nahwu. Jelas kan? Kang Fahmi santri. Coba Sin lu debat sama Kang Fahmi. Nggak. Lah iya kan? Harus jujur sampean Kang. Maka dulu juga pernah di sini ada Pak Sutat. Ngerti kan? Ada Pak Ustadz didebat sama santri Al-Aziz, ngadat. Agar Pak Ustadznya nggak paham nahwu, yang ya dia baca kurang pas, dibeneri maksudnya, nggak terima, ya repot lah. Kan begitu kan lah, disitulah nahwu. Maka wan nahwu aula awalan ayu lama idil kalamu dunahu layu fama. Kita apa itu? Imriti apa Umar Yato? Nah, tulisannya kan begini, Imriti. Imriti. Ya, ada yang baca bukan Imriti, Umar Yato katanya. Angel. Kita apa sih? Umar Yato. Lo bisa apa enggak? Imriti dibacanya Umar Yato, ya enggak? Lu kalau anak sekarang wes angel pancen angel tuturan ya. Lah ya makanya di situ kudu gaul. Apa pi lapi? Lah ini suruh baca lapi. Pi bacanya apa pi? Enggak Imriti, Umar Yato. Adik, lu gambar apa? Ditutup bukunya, ditaruh, disimak. Taruh. Nah, disimak. Tutup. Melambang gambar kodok-kodokannya, kodok gambar kodok kan aneh ya. Ada adik. Gambar apa Kong? Iya kan? Aduh. Di sinilah semangat kudu. Ngerti maksudnya kan? Oh gitu. Lah kalian kan nggak sehari 2 hari. Ibaratnya belajar begini kudu paham gitu loh. Oke. Wal ha'u dan bermula haknya aksamuhu mudhofun ilaihi, itu mudhof ilaih yang disandarkan apa ilaihi padanya, kan bakas itu tadi katanya kan. Mabniyun yang dimabnikan, yang disandarkan, ala dhammi atas mabni dhamm, fi mahalli jarrin dalam mahal jar. Arba'atun itu ada 4. Lafaz arba'atun tarkibnya khobarul mubtada'i, itu sebagai khobarnya mubtada. Karena khobar marfu'un itu dibaca rofa. Dibaca rofanya khobarnya mubtada, ya bil mubtada'i dengan mubtada. Lo enak apa enggak? Runtut gitu loh. Ngerti kan? Wa alamatu raf'ihi, dan bermula alamat rofanya
arba'atun dhammatun dhahiratun. Dhammatun itu dhammah, dhahiratun yang jelas, yang nampak. Fi akhirihi, di dalam huruf akhirnya arba'atun. Huruf akhirnya apa? Ta. Nah, itu kalau bacanya begitu, wa alamatu rafihi. Nah, kalau kadang-kadang ada santri yang baca diputus-putus, wa alamatu rafa'ahu, ya rusak tatanan. Jelas gak maksudnya? Sin, Yasin itu asal suruh baca. Lama-lama, wah itu bukan semakin benar ke sononya. Ibarat mesin itu mesin bensin, jadi semakin panas semakin lemot. Jangan ngerti nah? Sama lah. Mumi udah ngantuk. Ya halo Mumi. Lah kudu bisa, semuanya juga kudu bisa gitu maksudnya. Oke. Raf'un, yaitu rofa. Lafat raf'un badalun, itu sebagai badal min arba'atun, itu i'rab hikayah. Kok min arba'atun? Lah iya, karena menceritakan apa adanya. Dari kalimat arba'atun yang di atasnya persis itu. Badalu ba'dhin, yaitu sebagai badal ba'du, badal sebagian, min kullin, dari keseluruhan. Wa badalul marfu'i, dan bermula badal yang wa badalul marfu'i, dan bermula badal dari lafaz yang dibaca rofa. Marfu'un itu dibaca rofa. Wafi, dan itu dalam keterangan badalun min arba'atun badalu ba'dhin min kul. Ma bermula keterangan marro yang telah lalu apa ma fi qaulihi, di dalam ucapannya musannif ismun wa fi'lun wa harfun. Itu udah dibahas. Badal ba'du min kul, ada dan seterusnya kan udah dibahas kemarin. Oh gitu loh. Wanasbun yang kedua, dan nasob. Wanasbun, dan yang kedua nasob, dan yaitu nasob. Ma'tufun itu diatofkan ala raf'un. Nah, kembalinya begitu. Ala raf'un, atas kalimat atau atas lafaz raf'un. Wal ma'tufu, dan bermula lafaz yang diatofkan alal marfu'i, atas lafaz yang dibaca rofa. Marfu'un itu dibaca rofa. Wa khafdun, dan khafat. Lafaz khafdun ma'tufun itu diatofkan aidun kali juga ala raf'un, atas lafaz raf'un. Wal ma'tufu, dan bermula lafaz yang diatofkan alal marfu'i, atas lafaz yang dibaca rofa. Marfu'un itu dibaca rofa. Wa jazmun, al wawu itu bermula wawunya. Harfu atfin itu huruf atof. Jazmun bermula lafaz jazmun. Ma'tufun itu dibaca ma'tufun itu diatofkan ala raf'un, atas lafaz raf'un. Wal ma'tufu, dan bermula lafaz yang diatofkan alal marfu'i, atas lafaz yang dibaca rofa. Marfu'un itu dibaca rofa. Udah gampangnya gini, nggak apa-apa ditulis supaya mudah kalian. Ingat gini, wa aqsamuhu arba'atun. Raf'un wa nasbun, wah tanggung ini, wa khafdun wa jazmun, kan gitu. Wa aqsamuhu arba'atun. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Perhatikan, ini sebenarnya supaya keren. Udah ngapa diem, apa aja digaruk. Makanya bilangin suruh mandi itu mandi. Diperhatikan, sebenarnya kalian nih yang kecil-kecil, Afi, Adi, Azka, yang kecil-kecil semuanya lah. Perempuan juga sama tuh, ya, kecuali mungkin Jana sama Umi gak diamai. Kan kalian yang baru-baru ditulis. Punya buku tulis gak? Yang gak punya siapa, ntar saya bagi. Kalau bisa ditulis jurumiyah, matan jurumiyah. Pertama latihan nulis, kedua
juga sambil ngapalin. Jelas kan? Nah, tujuannya apa? Kalian nulis dengan tidak itu beda kualitasnya. Dengerin, Adi, Lafi. Ngerti kan? Nulis kalian matan jurumnya itu. Walaupun udah ada kitabnya, tulis ulang. Supaya pertama ya ngelatih nulis. Begitu loh. Nih wa aqsamu, wawunya disebut wawu istinaf. Aqsamu. Ini mubtada terkibnya. Wawunya udah jelas. Aqsamu mubtada. Mubtada ini aksamunya dibaca rofa. Tanda rofanya doma karena jamak taksir. Aksamu ini mudhof. Hu-nya mudhof ilaih. Hu ini loh. Ini kan hu. Walaupun hu tapi di mahal khofat karena sebagai mudhof ilaih. Kan begitu. Arba'atun karena aksamu. Yang mubtada itu hanya aksamu. Gitu loh. Karena hu-nya tadi kan mudhof ilaih kan, bukan waksamu termasuk hu-nya gitu loh. Nah, aksamu ini mubtada maka arba'atun khobar. Khobar kodenya kho, menandakan singkatannya. Maka artinya kalau dalam bahasa Jawa itu, kalau dalam bahasa Indonesia bahasa Jawanya iku, kalau bahasa Jawanya itu, kalau bahasa Sundanya eta. Nah, kan gitu kan. Pokok lu memang ngerti eta. Eta sawah itu. Oke. Nah, empat itu kan ada isinya. Apa kan gitu. Nah, raf'un ini namanya badal. Badalnya kan badal ada 4, ada 5, ya kan? Tergantung cara penamaan. Badalnya namanya badal. Ba'dzu min kul, sebagian dari keseluruhan. Rafa itu kan salah satu bagian daripada 4, makanya namanya ba'dzu. Jelas kan? Nah, karena raf'un itu badal, artinya arba'atun kan mubdal minhu. Arba'atun dibaca rafa, maka raf'unnya pun i'rabnya. Ini cara mentarkib, diperhatikan. Raf'un dibaca rafa, nasab atau khofat itu ngikutin yang sebelumnya. Nah, kebetulan arba'atun itu khobar otomatis dibaca rafa. Jelas kan? Jelas nih. Raf'un wa nasbun, wawunya wawu atof. Nasbun diatofkan kepada raf'un. Raf'un dibaca apa? Rafa, maka nasbun juga dibaca wa khafdun sama, wawunya wawu atof. Artinya khafdun diatofkan kepada, diperhatikan, huruf wawu itu mengatofkan kepada yang pertama. Oke? Kalau huruf atof yang lain, umpamanya di sini bukan wawu, fa umpamanya, itu atofnya ke sini. Kalau pakai fa, kalau wawu itu huruf atof yang pertama. Nanti wajasmun, wajasmun juga sama. Wawunya wawu atof, jasmun karena diatofkan kepada lafaz raf'un, maka jasmun dibaca rafa. Nah, atofnya jasmun bukan ke khafdun, tapi tetap ke depan yaitu raf'un. Oke kan? Lo ngaji nahwu itu enggak sulit sebenarnya. Tok ubahnya begini, ilmu matematika itu kan kadang-kadang bagi orang yang enggak paham kan dibenci kan. Padahal kalau orang memahami ilmu matematika, ilmu IPA, IPA batuk mulu, ono. Ya, sebenarnya cakep apa enggak orang menguasai matematika sama IPA? Cakep, berarti orang cerdas. Kalau orang menguasai nahwu cakep apa enggak? Cakep. Ada yang ngomong belajar nahwu bikin orang goblok. Ada yang ngomong karena ilmu nahwu itu sulit, gitu loh. Jadi pahami. Nah, di situ kalau paham lah kan enak sebenarnya mah. Berapa menit udah Kang? 5 menit. Pencet lah langsungnya itu. Wah, ini belum ngopi. Langsungnya pencet, ya enggak? Ah iya. Enggak usah panjang-panjang takutnya. Ini udah nyambung ya? Udah paham ya? Ini sebelum saya lanjut,
Ini baru mengantarkan cara mengerob wa aqsamuhu arba'atun, dan itu langsung dihafalin. Lafi juga. Kok ngomong melulu? Yang anak-anak baru. Aduh, masih batuk mulu. Ntar anu beli dondong di. Ya dondong batuk kan ini ya. Gue ketuk. Oke ya. Ada yang nanya nggak? Langsung dihafalin. Bokok juga kalau langsung mau ngapalin lah enak lu. Ngerti gak? Lu kecil nih siapa? Aal juga. Adik lu ngapalin ini ditulis. Hafal gak lu? Al-i'rabu wa taghyiru fi. Hafal kan Pi? Dihafalin. Al-kalamu wa lafdzul murakabul mufidu bil wat'i wa aqsamu. Salah satu berarti benernya 7. Akan salah 1, 9 lah benernya. Wa aqsamu salah satu ismun wa filun wa harfun jaa 5 kan gitu. Fal ismu yu'rafu bil khafdhi wa tanwini dan seterusnya. Wal ismu yu'rafu wal filu yu'rafu bi qad wasin dan seterusnya. Wal harfu ma la yasluhu ma'udal ismi wala dalilul fi'li. Lanjut babul i'rabi. Al i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdzun aw takdiran wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Kan gitu kan. Baru berikutnya falil asma'i min dzalika raf'u wan nasbu wal khafdu wala khafdu wala jazma fiha. Walil asma' walil af'ali min dzalika raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. Itu kalau kalian apalin terus, diasah terus, diangan-angan. Nih dengerin. Kenapa kudu ngapalin dulu? Bukan berarti menghafal itu memberi beban, enggak. Menghafalkan itu justru meringankan beban lah. Kalian angan-angan. Oh, i'rab adalah perubahan akhir kalimat. Karena bedanya amil yang masuk kan gitu. Kemudian yang barusan ini kan belum dibahas ini. Macam-macam i'rab ada 4. Rofa, nasab, khafad, jazm. Oh iya ya. Yang tadi barusan dihapus. Ja'a sibawe, ro'a itu sibawe, maror itu dan seterusnya. Kalau dijiwai dengan seksama lah enak. Oke kan? Oke, ibadah Allah sekarang. Besok dilanjut. Ibadah Allah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah ashana bi fadlillah wa yaqab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'ala wansuru lillah nakum sa'alnakum wa fi rajaunakum wa fi amrin qasadnakum wa syuru'anakum lillah Rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah ashana bi fadlillah wa ya rabbi bi anja antum ya ulil albab ta'ala wansuru lillah ya rabbi bisadati tahaqqali isyarati asyatati bisyarati wa yatu waqtuna lillah Allah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah
عاشنا بفضل الله أمجاد ويشهدت ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله أمي قد عيني وإن بيني والسيف والعين بنور وجهي يا الله عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله عاشنا الله بفضل الله ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله مولانا على من بالهدى جانا وبالحق أولانا شفيع الخلق عند الله عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله عاشنا الله بفضل الله ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الإيمان انهدوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الإيمان انهدوا على الوطن Indonesia biladi anta unwanun fakhama kullu man ya'tika yawma qami hayyal qa'imama kullu man ya'tika yawma qami hayyan qa'imama pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu izinkan ayah izinkan ibu izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU majulah ayo maju serba-serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang walau darah menetes di medan perang demi agama ku rela berkorban maju ayo terus maju singkirkan
serbaguna di mana engkau berada. Teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Ku rela berkorban. Allahumma sholli